Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya, kuasa-Nya, sukacitanya senantiasa menyertai kehidupan kita, melimpah dalam hidup kita. Itulah yang menjadi harapan kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 15-19. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kembali untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti kita menghormati dan meninggikan Allah dengan memuja dan memuji kebesarannya. Dari 10 orang dari ke-10 orang yang menderita sakit kusta yang telah tahir atau sembuh, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ada 10 orang yang sakit kusta berteriak dari jauh memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus mendengar seruan mereka dan menyuruh mereka supaya memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Sebelum mereka sampai kepada imam-imam, di tengah jalan mereka semua telah menjadi tahir. Mereka semua sembuh. Setelah melihat bahwa mereka telah menjadi tahir, telah menjadi sembuh, hanya 1 orang yang telah menjadi tahir dan sembuh itu menyadari kesembuhannya, segera memutuskan untuk kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah dengan nyaring. Tuhan Yesus bertanya kepada orang tersebut, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Jadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada 1 orang asing, yaitu orang Samaria yang disembuhkan, menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus itu Maha tahu. Ia tahu bahwa bukan hanya 1 orang yang datang kepadanya yang disembuhkan, tetapi sebenarnya 9 orang lainnya disembuhkan oleh Tuhan juga. Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena Yesus tahu bahwa mereka ini percaya akan perkataan dan perintah Yesus yang mereka lakukan. Dan ketika mereka mempercayai perkataan dan perintah Yesus dilakukan, maka Yesus tahu sebelum sampai kepada imam-imam mereka pasti sembuh. Dan benar saja, semua mereka itu mengalami kesembuhan. Dan pada saat itu dikatakan waktu datang 1 orang, kok mengapa hanya 1 yang datang? Mana yang ke-9? Jadi hal ini mengajarkan kepada kita juga, selain Tuhan Yesus Maha tahu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang ketika sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, mereka ini dengan sungguh-sungguh datang untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Tetapi sungguh disayangkan, setelah mereka menerima pertolongan, hanya sedikit yang sadar lalu kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Hanya sedikit yang ingat dan menyadari
Kebanyakan orang lupa dan tidak menyadari dari siapa mereka menerima pertolongan tersebut, dari siapa mereka menerima kesembuhan tersebut. Akibatnya mereka tidak kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan setiap orang yang datang kepadanya, bahkan kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Dalam Matius yang ke-22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan, ingat, hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dari ke-10 orang kusta yang mengalami kuasa Tuhan, hanya satu orang yang menerima keselamatan. Karena setelah menyadari dari mana ia memperoleh kesembuhan yang dia terima. Ingat, hanya satu orang yang menerima keselamatan. Ke-9 orang tersebut tidak menerima keselamatan. Mereka hanya menerima kesembuhan tok semata, tetapi keselamatan mereka tidak peroleh. Kenapa mereka nggak memperoleh keselamatan, hanya menerima kesembuhan? Karena mereka tidak kembali kepada si pemberi kesembuhan itu, yaitu Yesus. Makanya hanya satu orang yang kembali tersebutlah yang memuliakan Tuhan, dan dialah yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hanya dia yang menerima keselamatan tersebut. Yang selebihnya hanya menerima berkatnya saja. Kalau saya sih maunya menerima kesembuhan dan menerima keselamatannya juga. Dan bukankah itu juga yang kita rindukan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dan terimalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan ingat, setelah kita menerima kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan Yesus, sadarilah dan jangan lupa memutuskan kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya menerima kesembuhan dan pertolongan semata dari Tuhan Yesus, tetapi kita juga menerima hal yang utama, hal yang terpenting, yaitu kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Bawalah semua pergumulan persoalan kita dan terima pertolongan dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika terima pertolongan dari Tuhan Yesus, jangan lupa untuk kembali datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Mengucap syukur, berterima kasih, dan memuliakan Tuhan Yesus. Dengan demikian, bukan hanya pertolongan yang kita peroleh, keselamatan yang utama itu pun kita peroleh. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini Tuhan, supaya kami kembali untuk memuliakan Allah dalam berbagai situasi dan kondisi yang kami alami. Ketika kami ada masalah, pergumulan, persoalan, kami percaya dengan datang kepada Tuhan, kami akan mendapatkan pertolongan. Tetapi ketika kami mendapatkan pertolongan, biarlah kami tidak lupa akan datang kepada Tuhan Yesus, kembali mengucap syukur, berterima kasih, dan memuliakan Allah. Biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kami lihat dalam kehidupan kami bukan hanya berkat yang kami terima, pemulihan yang kami terima dari Tuhan Yesus, tetapi kami juga menerima keselamatan yang terpenting, yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa syafaat buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, semua jajaran yang ada di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik buat bangsa ini, buat rakyat yang dipimpin. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, pakai Tuhan untuk berdampak, berpengaruh yang baik bagi bangsa ini, sehingga melalui mereka nama Engkau dimuliakan. Berkati semua kami yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.